Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Zainuri Anwar MAG dengan judul khutbah spiritual question dalam mencegah penyakit hati. Bertindak selaku imam sholat Jumat Al-Ustadz Agustiar SKSSY, Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 12 Agustus 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri MA dengan judul khutbah dimensi akhirat dalam Al-Quran. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
على حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونورنا بنور التوحيد وهدايتنا بهداية العلم والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya-Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Imam Hasan Basri, seorang ulama sufi, satu ketika diberitahu oleh salah satu pembantunya bahwa di luar sana ada orang yang menjelek-jelekkan namanya. Imam Hasan Basri dilapori oleh pembantunya ini. Setelah mendengar penjelasan dari pembantunya, Imam Hasan Basri kemudian memanggil pembantunya tadi ke dalam. Sampai di dalam, Imam Hasan Basri kemudian memerintahkan pembantunya tadi untuk mengambil kurma dan memberikannya kepada orang yang menjelek-jelekannya tadi. Pembantunya kemudian bertanya, "Ya Imam, bukankah orang itu telah menjelek-jelekkan engkau? Tapi kenapa engkau malah akan membagi kurma kepadanya?" Hasan Basri kemudian menjawab, "Bukankah sudah selayaknya saya memberikan penghargaan kepadanya karena dia telah memposisikan saya berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang yang dijelek-jelekkan berarti dia sedang dikurangi dosanya dan berarti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Basri membalas kejelekan orang tadi dengan kebaikan yang dia miliki. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang paling utama, ketika beliau dengan beberapa orang sahabatnya hijrah ke Taif, ternyata sampai di Taif Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ditolak oleh masyarakat Taif dan bahkan dilempari dengan kotoran dan bebatuan. Sampai dalam riwayat digambarkan Rasulullah berdarah. Melihat kejadian itu, malaikat Jibril tidak tahan melihat kesabaran Rasulullah. Kemudian malaikat menawarkan jasa kepada Rasulullah. "Wahai Rasul, maukah saya balas untuk kekurang ajaran masyarakat Taif ini? Saya balikkan gunungnya itu," kata malaikat. Rasul malah kemudian menjawab, "Jangan," kata Rasulullah, "karena mereka tidak tahu siapa sesungguhnya aku." Rasul kemudian membalasnya dengan doa untuk orang-orang Taif tadi. Sampai Rasul kemudian mohon kepada Allah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, khususnya masyarakat Taif yang dimaksud, karena mereka tidak tahu sesungguhnya siapa aku ini. Hadirin rahimakumullah. Dua contoh figur ini, Rasulullah dan Imam Hasan Basri, adalah gambaran betapa dua orang ini merefleksikan dalam kehidupannya kecerdasan spiritual atau spiritual question. Kenapa begitu penting kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah potensi yang akan mampu mengembangkan diri kita seluas-luasnya dan bahkan setinggi-tingginya. Dia akan membuka semua celah-celah pengembangan kehidupan dirinya. Dan Al-Quran membimbing itu, membimbing orang untuk mengasah dan selalu mencerdaskan spiritualnya.
Dalam surat Fussilat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka kata Allah, tidaklah sama kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah keburukan-keburukan orang lain itu ahsan, dengan balasan yang terbaik atau balasan yang lebih baik. Bahkan kalau dalam uraian Profesor Quraish Shihab, kalau tidak mampu membalas yang terbaik atau tidak mampu membalas yang lebih baik, minimal dengan balasan yang baik. Itu yang disebut kecerdasan spiritual dalam mengendalikan emosi kita dan membalas kejelekan-kejelekan orang lain. Allah kemudian memberikan gambaran, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Sifat-sifat seperti ini, watak yang baik seperti ini, kata Allah, tidak akan kalian temukan kecuali ada pada orang yang sabar, yang kesabarannya sudah diasah sejak lama sehingga dia mampu mengendalikan emosinya, kecerdasan spiritualnya tumbuh. Yang ada dalam dirinya adalah kebaikan dan kebaikan. Bahkan Allah kemudian mengatakan, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan bahkan tidak akan kalian temukan ini kecuali pada orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Orang yang mengembangkan spiritualnya ini, dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Sabar dan kecerdasan spiritualnya diasah. Maka untuk pengembangan diri, Rasulullah mencontohkan dalam berbagai sisi kehidupannya bagaimana dia mengembangkan kecerdasan spiritualnya sehingga hidupnya diakui oleh semua khalayak. Bahkan dalam riwayat mengatakan Rasulullah senantiasa memberikan makan kepada orang Yahudi buta yang setiap hari Yahudi itu mencacinya. Pada akhirnya Yahudi itu kemudian masuk Islam setelah tahu yang memberi makan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat yang lain digambarkan, khudhil af wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Maafkan, kata Allah, dan ajaklah orang berbuat baik, abaikan orang-orang bodoh atau orang-orang jahil. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memanggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa maksudnya ayat ini wahai Jibril?" Jibril kemudian menjelaskan, "Wahai Rasulullah, engkau diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya. Dan kemudian diperintahkan untuk mengajak orang lain berbuat baik, abaikan orang-orang bodoh, orang-orang jahil." Diperkuat dengan ayat yang lain, bagaimana mengabaikan orang-orang bodoh dan orang-orang jahil, itu digambarkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ketika berjalan di permukaan bumi itu dengan penuh tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang jahil yang usil atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelekkan, menjatuhkan, mengejek dan sebagainya, Allah memberikan bimbingan, qalu salama. Mereka membalas dengan kalimat-kalimat yang damai, kalimat-kalimat salama. Subhanallah, betapa akhlak seperti ini, spiritual seperti ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang. Di mana kehidupan sekarang, ketika ada orang mendapatkan kejelekan dari orang yang lain, segera melakukan pembalasan, seolah-olah dia tidak pernah mendengarkan bimbingan Al-Quran, tidak pernah mendengarkan ajaran Al-Quran. Padahal Allah membimbing ini untuk lebih banyak memaafkan. Itulah kecerdasan spiritual. Ayat ini, ayat Al-Furqan ini saya masih ingat. Itu ternyata dibacakan ketika saya melihat video burung elang terbang rendah kemudian diserang oleh burung gagak. Burung gagak itu naik di atasnya, mematuk-matuk kepalanya, tapi burung elang tidak melawannya. Burung elang malah mengembangkan sayapnya, terbang ke atas lebih tinggi lagi, dan dia membiarkan burung gagak itu mematuk-matuk kepalanya. Dia terbang semakin tinggi, semakin tinggi. Ternyata di atas ketinggian itu, burung gagak tidak bisa nafas dan kemudian jatuh dengan sendirinya. Artinya apa? Ketika kita diserang oleh orang lain, dijelek-jelekan orang lain, maka kembangkan potensi kita, diri kita. Tidak perlu membalas dengan kejelekan, tapi kembangkan kebaikan kita. Orang lain akan tertutup dengan sendirinya kejelekannya itu. Itulah Al-Quran membimbing kita menjadi manusia yang cerdas dalam spiritualnya. Betapa pentingnya kecerdasan spiritual, karena dia akan mengasah diri kita, membina diri kita, dan kemudian mencetak diri kita menjadi orang-orang yang menjadi indah dipandang orang, nikmat didengarkan ucapannya, dan kemudian nikmat pergaulannya. Dia akan memiliki sifat empati dalam setiap hal. Sedikit apapun yang dirasakan oleh saudaranya, penderitaan, dia segera empati pada orang itu. Dan sedikit apapun yang dirasakan kebahagiaan oleh saudaranya, dia akan ikut mengucapkan kebahagiaan itu. Betapa orang ini peduli dengan kawannya, dan itu digambarkan dalam orang-orang yang memiliki spiritualnya cerdas. Agama menyebutnya adalah ithar. Dia banyak mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Yang kedua, dia akan bertanggung jawab. Karena dia merasa segala sesuatunya diawasi oleh Allah, keyakinannya semakin kuat, kesabarannya semakin mantap, maka kemudian dia tunjukkan semua itu dalam tanggung jawab dirinya. Pribadinya akan unggul. Banyak dalam Al-Quran menggambarkan orang-orang yang sabar, yang spiritualnya kuat, dia akan unggul pada akhirnya dalam kehidupannya. Emosinya terkendali. Dan bahkan dia tawaddu di semua tempat dan di semua waktu. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menghadapi situasi masyarakat sekarang yang gampang diadu domba dan gampang menyerang, dan dalam rangka menyongsong pengembangan diri kita untuk menjadi hamba yang betul-betul bermanfaat lebih besar lagi, mari kita kembangkan spiritual question atau kecerdasan spiritual
sehingga kita mampu mengembangkan diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul dibanggakan oleh lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk mampu mengembangkan kecerdasan spiritual ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istawu istaqimu wa'tadilu wa luruskan dan rapatkan safnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.